Oke, bicara Upa Angkara, kemarin di Reboan sangat menarik. Sampai ini Reboan yang paling panjang sampai menuju sahur kemarin. Karena sangat menarik. Mudah-mudahan di panggung ini kita sama-sama belajar apa itu Upa Angkara sendiri, dan harapannya teman-teman sudah membaca Mukodimah ya. Jadi di sini kita bisa belajar bersama, bisa punya sudut pandang lain atau POV yang lain yang bisa untuk sama-sama bersama sinau bareng ya. Ada lagi masalah yang mau disampaikan? Silakan. Ya, ini karena moderatornya sibuk ini, gue jadi moderator dadakan nih. Jujur teman-teman nih deg-degan gue ini pertama kali juga ini. Mohon maaf ya kalau misalnya rada gimana gitu. Ya, Reboan kali ini di bulan ini kita termasuk singkat ya Mas Munawir ya. Ketemu cuma 3 kali Reboan ya. Ya mungkin sedikit reminder ke teman-teman. Acara bulanan itu adalah Reboan yang diperbesar. Nah jadi teman-teman kalau pengen lebih mendalam harapannya bisa join juga ke Reboan. Dan itu terbuka kan untuk siapapun itu. Monggo yang mau berkenan yang sebelum, ya pokoknya ini kalau sedikit cerita ya Mas Munawir ya. Boleh, banyak nih, juga boleh, banyak. Ada teman kita penggiat gitu kan, lagi bahas tema kan sebenarnya garis besarnya kan puasa. Nah dia nyeletuk, puasa itu apa? Dia bilang puasa itu, apa Mas Munawir? Puas kata dia, kan ada-ada aja. Nah yang kayak gitu-gitu bisa dapetnya di Reboan, di sini kayaknya jarang deh. Ya nggak sih Mas Munawir? Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Biar nggak pada pusing ini teman-teman ya. Langsung saja narasumber kita nanti akan membawakan atau mengalasi daripada diskusi pada malam hari ini. Langsung saja pertama ke Mas Pram. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mas Pram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya di teman-teman hujan-hujanan nggak tadi? Hujan-hujanan ya, sama ya. Ini nggak masih basah celana nih. Ya, perjuangannya untuk kesini itu kan lumayan ya. Ada yang menembus hujan, kemudian mungkin tadi dapat ojek juga susah kan. Karena untuk tema kita Upa Angkara ini mengingat sebenarnya kalau dulu kita ambil beberapa tahun lalu ya kita ambil tiap bulan itu mengenai puasanya sendiri ya. Ini kita balik judulnya ke angkaranya. Angkara itu maksudnya kemarahan. Nah, dasarnya marah ini sebenarnya apa? Kalau di Jawa itu ada satu nafsu yang namanya nafsu amarah. Sebenarnya itu dari Arab juga ya kata-kata itu. Kemudian ada lawamah dan supiah. Nah ini juga bisa salah satunya. Kita lihat ya, Nabi Adam itu pada saat diturunkan ke bumi diampuni dulu sama enggak atau tidak sama Allah? Ya? Tidak? Dihukum. Enggak, dihukum ya? Oke, ini Ustadz Mufti ya. Itu diampuni Mas. Oke, jangan usah gini. Iblis itu taat kepada Allah sampai dia diangkat ke langit. Jadi satu-satunya jin yang bisa mencapai tingkat ya dikasih namakan Zuljanah atau Azazil ya. Itu karena dia punya keistimewaan. Nah ini yang jadi fitnah itu sendiri. Jadi angkara itu sebenarnya kalau menurut saya ya, ini datangnya dari personal self image. Maksudnya ini salah satu cara untuk memandang diri kita dulu seperti apa. Pengen dikenang sebagai apa, pengen dilihat orang sebagai apa, kadang-kadang itu yang dibikin. Jadi waktu iblis ini punya keistimewaan sampai diangkat di langit sebagai Kanzul Jannah dan lain-lain, As-Sajid ya dulu malah ada satu gelar, ya, itu ahli sujud sebenarnya. Cuma dia melakukan ini menjadi merasa istimewa. Ini kita yang biasa biasa memecahkan masalah, terus dari susah, terus tiba-tiba jadi sukses, dari supir angkot jadi menteri misalnya. Itu
sangat-sangat luar biasa pencapaiannya. Sehingga dia akan menganggap dirinya itu adalah yang punya kapasitas untuk itu. Ini kadang-kadang orang yang seperti ini, ya kadang-kadang ya ada yang tidak bisa mendengar lagi untuk bisa membumikan dirinya atau mendengar pesan orang lain ya. Karena merasa itu udah kesuksesan yang dia bangun, yang dia pupuk. Iblis juga begitu, dia dihormati, bahkan diangkat sebagai kepala malaikat di sana. Dia merasa istimewa. Tiba-tiba Allah bilang, saya akan menciptakan manusia di muka bumi. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, iblis disuruh sujud. Apa yang dilakukan sama iblis? Nggak mau. Ya, itu ayatnya dibilang saat itu disuruh untuk sujud, tapi iblis menolak. Allah tidak langsung bilang marah ya, tapi cuma tanya, apa yang membuatmu tidak mau melakukan itu? Gitu. Yang jawaban iblis apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, mental seperti ini yang akhirnya merasa spesial tadi, ya. Sehingga kita lupa bahwa tujuan kita itu, ya punya Allah itu memang harus menghamba, apapun yang disuruh di Allah itu kita lakukan. Ini yang bikin refleksi ke kita, karena pandangan kita terhadap diri kita sendiri, melihat dunia itu tergantung apa yang kita pandang dengan lewat kacamata kita kan. Jadi misalnya, gue udah sukses nih, ngapain lo ngasih nasihat lagi kayak gini. Nah, mental-mental seperti ini memang akhirnya ya, membentuk kesombongannya. Meskipun dengan cara seperti itu dia akan lebih kreatif ya, lebih banyak cara, mungkin dia lebih berpengalaman untuk mengatasi masalah. Sekaligus bikin semacam barrier bahwa dia itu sudah merasa cukup dengan itu. Ini yang jadi menurut saya jadi semacam benih-benih angkara itu sendiri. Ya, kita tahu ada bangsa yang merasa dijanjikan Tuhan untuk satu tanah, dia bisa ngapain aja terserah dia. Dia nggak peduli orang itu, jadi nanti banyak anak kecil yang dibunuh, banyak rumah sakit yang dibom, masa bodo amat. Karena merasa spesial tadi. Ini yang kita perlu refleksikan ke kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah melihat diri kita seperti apa sih? Masih mau belajar nggak? Kalau masih mau belajar kan harusnya kita menurunkan atau ego ya. Mungkin dari sisi spiritual merasa udah superior, atau moralitasnya merasa lebih hebat, atau merasa intelektualisnya lebih tinggi. Ini coba kita turunkan untuk bisa belajar bareng. Sinar Bawang itu memang diawali dengan kita melepas apa yang sudah kita tahu dulu mengenai ilmu yang sudah kita dapatkan, harus kita lepas dulu. Jangan begitu ketemu ilmu yang atau ada perkataan yang bertentangan langsung dibantah gitu. Ini memang bagus ya untuk mempertahankan argumentasi, tapi untuk belajar turunkan dulu tone-nya gitu ya, atau semacam kebanggaannya dia ya, kebanggaan itu. Ini yang lebih kita tekankan. Meskipun tadi saya bilang kita kadang-kadang suka dikasih sama motivator ya. Anda adalah orang yang istimewa mengalahkan sel sperma itu cuma satu doang yang nyampe itu Anda sendiri yang jadi gitu kan ya gitu. Padahal kita juga sama ya, semuanya di sini juga begitu. Semuanya orang istimewa juga. Cuma tadi Allah itu tidak ya kadang-kadang kita punya dua peran sebagai Abdullah dan peran sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah ini memang mengkreativitasi, mengatasi kesulitan, ini memang sudah obat kita. Cuman ini kadang-kadang suka kebablasan sehingga lebih tahu sendiri gitu ya. Yang lain nggak diabaikan, belajar hal baru yang nggak mau, apalagi udah gampang dengan pakai AI ya nanyanya ya. AI, tanya aja ke situ. Nah ini kita juga di shortcut ya, jadi nggak bisa berpikir panjang. Siapa yang masih suka baca buku novel panjang? Senang baca buku? Masih ya, nah ini yang masih dipakai. Ya maksudnya dipakai itu artinya untuk membaca teks yang panjang kan perlu pemahaman, kesabaran, benar nggak? Dibandingkan dengan scroll, suka swipe gampang gitu. Ya memang harus dilatih lagi itu. Jadi supaya kita punya pendapat sendiri, nggak apa-apa nanya, Grok, is it true? Gitu kan. Sering ya di tweet, di X ya. Apa bos apa gitu. Kita coba dengan cara kita sendiri ya, maksudnya dengan belajar tadi, membuka wawasan, ketemu teman-teman seperti ini, ngobrol, ya kita tahu bahwa kenapa ekonomi orang-orang yang mengejar
ke kota itu karena alasan ekonomi. Keluarga ya, itu berpisah karena kadang-kadang kakaknya pergi ke kota mana, adiknya keluar kota mana. Jarang ketemu, ketemunya pas lebaran doang. Terus pas ketemu malah bangga-banggaan gitu. Ini yang kurang enak, ya kan? Atau ditanyain mana, kapan mau kawin gitu misalnya, itu kan udah termasuk yang jadi beban ya. Terus maksud saya gini, kalau di Rebuan itu saya merasakan kayak pulang kampung lagi gitu. Mereka ketemu teman-teman yang bisa antar mungkin intelektualitas berbeda intelektualnya. Ada yang moralitasnya juga masih ngaco, tapi ya ketawa-ketawa kita bareng-bareng, nggak ada masalah gitu. Ini yang saya rasakan di Rebuan. Jadi seperti keluarga kemudian harus pergi berpencar karena mencari nafkah atau cari rezeki. Di sana itu kan kadang yang namanya rezeki kan bersaing ya. Jadi individualis ya. Nanti kembali lagi kepada keluarga dengan sifat yang sifatnya komunal sebenarnya. Ya seperti ini ya komunal. Bertemu muka gitu ya. Ya ini yang saya rasakan sih. Kok jadi curhat ya? Oke, jadi ini juga ini kebetulan udah lama ya Mas Ali Hasbullah. Ini udah hampir berapa tahun Mas gak kesini. Udah lama gak di panggung. Jadi saya kasih ada Mas Judin, cukup segitu aja kayaknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan tolong disampaikan gak apa-apa. Kita di sini belajar bareng soalnya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram. Teman-teman sebelum acara dilanjut, monggo agak maju ke depan karena situasinya kayaknya agak kurang mendukung, takutnya crowded kayak yang kemarin. Ya kan kalau yang udah nikah mah enak ya, yang belum nikah kan kasihan. Apa kebalik? Monggo teman maju dulu, nanti kita ribet di acara di tengah-tengah. Di padetannya depan. Merapat dulu, mas-mas. Oke, terima kasih Mas Pram atas apa yang tadi sudah dibagikan ke teman-teman ya. Selanjutnya saya mencoba ke Mas Judin. Mungkin dari sisi akademik ya Mas Judin ini mungkin teman-teman bisa cek di mana Mas Awan ceknya? Di Instagramnya Ari Judin berapa gitu. Oke. Angkanya dia. Biasanya Mas Judin ini kalau di Rebuan bisa ada aja hal-hal yang sesuatu yang baru yang bisa memperluas apa yang teman-teman di Rebuan ikut. Silakan Mas Judin. Ya, makasih Mas Munawir. Ya, kita buka seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya Judin. Dari ini juga mau nyertain, tadi udah sempat diceritain Mas Munawir, Rebuan kali ini panjang sampai subuh lagi ya Mas ya, sampai mulai dari buka puasa sampai sahur sampai buka puasa lagi, alhamdulillah. Saya mau cerita kalau ini tadi yang abis bukanya, saya mau cerita yang kenapa kita sampai sahur gitu. Nah, gitu. Jadi kurang lebih prolognya gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini, diskusi sinau bareng di malam Nuzul Quran. Ya, terus juga di Jumat Pahing ini, kalau dihitung wetonnya, hari ini Jumat Pahing. Jadi kalau yang lagi mutih, nah ketahuan tuh ya gitu. Gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kita bawa lagi tadi seperti diceritain Mas Pram, upawasa itu ya kita bahasa dari Sanskerta. Seperti biasa itu masih relatif kita bahasanya. Nah itu jadi cukup unik lah puasa ini. Kenapa pakai upawasa dan bahasa Sanskerta itu karena masih ada korelasi dan kedekatan baik bahasa, emosional maupun platform dasar mindsetnya kayak gitu. Mungkin sini saya mau nyeritain soal kenapa konsep upawasa atau mendekatkan diri atau yang kita kenal puasa itu konsep yang unik sebenarnya. Jadi sebenarnya puasa itu unik karena dia counterintuitif sebenarnya. Jadi di saat kita itu nahan lapar, secara materi itu tubuh kita kan tersiksa, tertekan. Tapi justru kita harus lebih produktif daripada bulan-bulan lainnya. Kita kejar dengan sholat malam lebih banyak, tadarus lebih banyak, dan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat itu kita kejar. Tapi secara energi itu kan agak aneh puasa ini gitu.
energi lagi sedikit, lagi berkurang, tapi kita dipaksa buat bertindak lebih lagi. Nah, tapi justru keunikannya di situ, karena sebenarnya di saat jasad kita tertekan, materi kita tertekan, disitulah sebenarnya rohani kita itu sedikit-sedikit diasah gitu. Jadi kalau ibaratnya sebuah berlian gitu, berlian itu kan sebenarnya karbon biasa ya, atau batu bara gitu ya. Kalau nggak ditekan itu nggak jadi permata gitu, nggak jadi berlian. Malah jadinya cuman batu bara yang kalau kita tahu ya batu bara itu kalau dibakar ngasilin panas, nguap, bangkitin listrik, habis itu dikomen karena mengganggu lingkungan. Nah gitu. Jadi puasa ini unik karena kita yang hanya karbon-karbon tadi itu ditekan supaya menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, bisa lebih bernilai lagi tanpa kita sadari dan dilakukan secara sistematis perlahan-lahan. Itu sistematikanya juga sederhana. Setahun 12 kita bagi aja cuman ambil satu gitu. Jadi puasa ini salah satu ibadah unik juga di saat hampir semua ibadah lainnya dilakukan tiap hari, tiap waktu. Ini cuman dikasih wajib lagi ya, cuman 1 bulan aja gitu, 1/12. Dan itu juga hanya mengikuti garis edarnya bulan gitu. Jadi begitu bulannya itu muterin bumi beres ya kita juga udah beres juga puasanya, nggak perlu diterusin lagi. Tapi justru itu yang menjadi uniknya adalah berhentinya puasa itu adalah gerbang menuju puasa-puasa lainnya yang lebih sejati lagi. Gitu. Terus masuk poin kedua itu adalah puasa itu mekanisme meriset algoritma gitu. Nah ini mirip-mirip sebenarnya kayak kalau kita buka IG ya, kita kan suka buka meme yang aneh-aneh itu kan juga ya mulai macem-macem lah gitu. Ada yang, oh pria ini lagi misalnya gitu ya. Nah itu tuh, di saya lagi sering muncul itu gitu. Nah itu kan sebenarnya aslinya hanya algoritma aja gitu. Algoritma itu kan kebiasaan-kebiasaan kecil yang berulang, kita nggak sadar kadang-kadang, tapi ditangkapnya sebagai tindakan sadar gitu. Nah puasa ini masuk untuk meriset hal-hal seperti itu gitu. Kita biasa persiapan kerja gitu ya, kalau yang kerja bangun pagi, mau nggak mau harus datang pagi, dengan puasa itu digeser semuanya. Jam kerjanya mungkin tetap atau beda-beda dikit, tapi bangunnya itu kan jadi beda banget nih. Yang biasa bangun jam 6:15 supaya masuk kantor jam 8 di press udah nggak bisa lagi nih. Bisa, tapi berarti nggak sahur kan gitu. Nah kita jadi memulai hari itu jauh lebih panjang lagi. Padahal juga sehari-hari ngapain kita bangun jam 3 atau jam setengah 3 gitu ya. Terus cari makan, keluar, dingin gitu kan. Wah apalagi juga belum tentu ada yang masakin gitu kan gitu. Berarti bujangan ya Din ya? Iya itu kayak saya kan gitu mas gitu. Jadi ya gitu aja deh gitu. Puasanya kadang modal malamnya aja makan malam gitu. Bangun-bangun subuh oh ya udah gitu. Semoga sempet minum ternyata nggak sempet ya udah. Langsung subuh berarti, ketinggalan soalnya. Nah, itu gitu. Jadi algoritma-algoritma yang di refresh tadi itu sebenarnya juga bisa kita tarik bahwa ketika algoritma-algoritma tadi di reset itu sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ini cocok logi saya ya, cocok logi, itu disambungkan dengan tema kemarin kita waktu metronom gitu. Jadi pas metronom itu soal ngomongin kanan, kiri, bagaimana cara menjalan tengah. Puasa pun sama gitu. Kita sama-sama di posisi yang 11 bulan ini kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Akhirnya, oh sebentar kita refresh algoritma kita, ngerapihin dikit nih, yang awalnya metronomnya dubuk. Jadi tak. Jadi lebih tenang, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan di 11 bulan ke depannya. Karena yang tadi saya sampaikan di poin pertama bahwa puasa yang sebenarnya harus kita siapin itu adalah yang 11 bulan selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya puasa sekarang ya sparring lah gitu. Kita sparring karena kedepannya ini kompetisinya lebih panjang lagi. Gitu. Terus puasa ini juga saya memandang sebagai perjalanan gitu ya. Mungkin ini ya Mas Awan yang kemarin diskusinya jadi kepanjangan yang harusnya kita pulang Reboan itu sebelum ganti tanggal jadi akhirnya ganti tanggal pulangnya ya Mas ya gitu ya. Jadi saya minta maaf dulu sama teman-teman Reboan yang pulangnya jadi Kamis.
Jadi pulang Reboan berangkat Kamisan gitu ya. Itu jadi karena menurut saya puasa itu adalah perjalanan yang mengajarkan kita untuk menjadi pantas gitu. Oke, jadi pantas di sini itu terjadi karena kita itu menahan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Yang harusnya kita udah punya jabatan tinggi, kita gunain powernya buat eksploitasi alam gitu. Harusnya nggak terjadi gitu, itu kita tahan gitu. Terus punya kelebihan-kelebihan lain, jangan dikeluarin semuanya dulu gitu. Jadi menahan itu nantinya punya semacam dorongan kita untuk mengkalibrasi tadi, sebenarnya kita pantasnya gimana sih? Kita di titik apa sih berdirinya itu? Stance kita itu apa gitu. Nah itu dari puasa itulah sebenarnya nantinya itu sambil berjalan kita itu bisa nemuin di mana pasnya gitu. Makanya tadi puasa itu adalah bagian dari perjalanan. Nah, terus kalau soal menahan tadi juga sebenarnya saya jadi keinget soal tulisannya Khalil Gibran dulu soal memanah itu gitu ya, Mas Pram ya gitu ya, soal anak panah dan sang pemanah itu. Nah itu jadi kalau kita lihat orang manah itu cukup pakai filosofi puasanya banyak dapat itu situ. Jadi dia pegang panah itu nggak mungkin anak panah tuh didorong terus langsung nyampe gitu, nggak mungkin. Pasti ditarik ke belakang dulu. Dan habis ditarik ke belakang nggak mungkin langsung dilepas, tapi ditahan dan diarahkan dulu. Mau kemana ini sebenarnya gitu. Nah, anak panah itu setelah dikeker, oh udah bagus, baru dilepas. Nah, begitupun puasa juga gitu. Sebenarnya momen puasa itu adalah menahannya itu supaya kita itu punya waktu. Kita tuh mau ngeker apa sih ke depan sih? Kita mau buka puasa apa sih gitu? Kita menahan apa untuk membuka puasa apa gitu? Itu yang kenapa memanah itu jadi salah satu inspirasi saya melihat oh ya memanah dan puasa ini sebenarnya teman dekat juga, cuman belum kenalan aja sebenarnya gitu. Jadi ngeliatnya dari situ. Nah, ketika seorang individu itu udah bisa tahu kemana arah tujuannya, kemana dia akan memanah, itu akan bagus gitu. Bayangkan kalau individu itu berjumlah lebih dari satu, menjadi kelompok gitu. Sebuah kelompok itu tahu kemana kita tujuannya. Ini kita berkumpul kayak gini, iya. Kita bisa mengkalibrasi lagi, tujuan kita itu sebenarnya apa? Kita mau kemana, kita mau bagaimana, stepnya seperti apa. Nah, ketika kelompok itu juga bisa tahu tujuannya kemana, bayangkan jika negara atau bangsa ini tahu kemana arahnya gitu. Nah, situ akan, wah bangsa ini akan jadi bangsa besar dan memang benar bangsa yang besar gitu. Jadi bangsa yang besar itu nggak semerta-merta karena narasi atau cerita-cerita masa lalu yang bagus aja, tapi juga harus didukung dengan masyarakatnya yang siap berpuasa, yang tahu cara menahan, tahu membidik, dan tahu kapan membuka puasanya. Gitu. Nah, masuklah ke pertanyaannya, ini bangsa kita puasa nggak sih sebenarnya? Gitu. Nah, kalau itu ya teman-teman yang tahu, kita juga sebagai bangsa ini juga harus mulai memikirkan nih. Iya, jadi pertanyaannya ini kita lagi buka, apa lagi puasa sebenarnya gini? Oh iya puasa terus gak buka-buka juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman paling pingsan di tengah aja mas kita gitu. Dan itu memang secara sejarah membuktikan bahwa bangsa besar itu pasti ada momentum mereka berpuasanya, mereka menyiapkan, mereka menahan, mengkalibrasi lagi tujuannya. Dan terbukti juga bahwa bangsa yang menolak puasa atau tidak berpuasa itu juga malah hancur dengan sendirinya tanpa perlu diserang gitu. Iya, jadi oh iya gitu. Oh contohnya banyak mas itu. Nanti kalau ditanya makin ketahuan nih, nggak bacanya apa gitu ya. Gitu. Jadi banyak lah akibat-akibat yang terjadi karena kita itu nggak puasa sebenarnya gitu. Makanya sebagai penutup dulu ya mas ya, nanti kita umpan dulu. Saya itu membawa pertanyaan, jadi jadi saya itu mempertanyakan lah. Jadi bukan mempertanyakan sih, tapi lebih ke hasil merenungkannya itu bahwa puasa itu memang memaksa kita untuk tertekan,
Dan dalam keterpaksaan itu membawa kita ke kepantasan yang akhirnya akan membawa kita pada sebuah kesederhanaan. Di mana nanti dari kesederhanaan itu kita bisa menemukan rasa syukur yang tiada habisnya. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Judin. Mas Munawir, ini puasa yang keberapa sih Mas? Tergantung. Oh, kalau NU berapa sekarang? 17 ya? 17? Iya. Muhammadiyah berarti 18 ya? Kok gelar? Kok jadi bola? Pecinta bola ya? Mas Munawir target bolong berapa kali? Target? Belum bolong alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih Mas Udin. Menarik tadi soal puasa ya. Puasa lebih kepada menahan ya. Kalau bukanya berarti karena di negara sana itu kok tidak bisa menahan gitu loh. Pertanyaannya puasa apa enggak dulu itu? Oh iya. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lanjut ke beliau Mas Ali Hasbullah yang mana apa sih yang selama ini diajarkan Mbah Nun soal puasa? Jangan-jangan kita hanya rutin setiap tahun sebulan sekali hanya sebagai rutinitas. Kira-kira apa makna atau tujuan daripada puasa itu sendiri yang guru kita ajarkan sih biar kita juga bisa lebih eksplor lagi, bisa lebih belajar lagi. Silakan Mas Ali Hasbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua ya yang tadi dari awal sudah mengikuti tawasulan yang semakin lama semakin rapi, semakin intens, semakin frekuensinya semakin kuat gitu ya. Mudah-mudahan keikhlasan hati kita semua untuk berkumpul pada hari ini mengharap bertawasul gitu ya, mengharap belas kasihan Allah kepada kita semua, umat yang sebagian kecil sekali dari orang-orang di Jakarta yang masih mau berkumpul untuk sinau bareng gitu ya, untuk mencari kebenaran, untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Semoga itu menjadi asbab Allah kasihan kepada kita dan memberikan kepada kita perlindungan, keselamatan gitu ya. Dan khususnya tentu semoga itu juga menjadi sebab nanti Mbah Nun guru kita bisa berkumpul lagi bersama kita ya. Itu tentu harapan kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin sekedar menyampaikan lagi bahwa forum majelis ilmu Ma'iyah itu kan selalu dikemas atau di branding, bukan di branding ya, dinamakan sebagai forum sinau bareng gitu. Jadi yang namanya sinau bareng itu ya tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada expert, tidak ada awam, semua orang bisa punya angle sendiri, bisa punya pandangan sendiri, bebas, punya persepsi sendiri, punya interpretasi sendiri. Dan oleh karena itu tentu harapannya kalau bisa lebih interaktif lagi, lebih sip lagi, dan itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau di antara teman-teman yang di depan ini kemudian menyitir ayat gitu, mungkin nanti termasuk saya juga sedikit ayat, itu jangan diprasangkai macam-macam, bukan ustadz kok nyitir ayat gitu ya. Otorisasinya gitu. Karena di Ma'iyah juga kan diajarkan bahwa yang disebutkan di Quran itu kan tadabur, jadi bukan tafsir. Tadaburnya, tadabur itu hak semua orang gitu ya, hak semua orang untuk memahami ayat-ayat Allah yang dituangkan di Quran untuk bisa dicari maknanya dan relevansinya pada kehidupan masing-masing. Jadi semua orang bebas. Batasannya cuma apa? Batasannya cuma bukan dia harus mengerti ilmu-ilmu formal, Quran, fikih, tafsir, sirah segala macam. Batasannya cuma satu, hatinya bersih apa enggak gitu.
Karena jelas di Quran disebutkan yang bisa menyentuh Quran itu adalah orang yang bersih gitu ya. Nah kemudian kalau yang tafsiran materialistis kan yang disebut bersih itu kemudian harus wudhu gitu. Nah, itu oke saja, baguslah secara adab fisik itu bagus. Tapi saya meyakini maksudnya bersih itu ya bersih hati gitu ya. Karena Allah itu kan tidak melihat rupa kita, tidak melihat kekayaan kita, tidak melihat fisik kita. Yang dilihat adalah hati kita gitu. Jadi pasti yang disebut bersih itu apa? Hatinya gitu ya. Jadi kalau sangat mungkin orang awam yang membaca Quran kemudian mencoba meresapi artinya, mentadaburi, hasilnya lebih bagus dari ulama gitu. Sangat mungkin. Kenapa tidak gitu ya? Karena sudah terbukti kok. Misalnya contohnya gampangnya ya, ayat mengenai bahwa kalau nikmatnya kita bersyukur nanti nikmatnya ditambah gitu. Itu ada yang menafsirkan kalau kita ngasih 100.000 dapatnya 7 juta gitu ya. Kan ada yang begitu tuh, ulama gitu ya. Karena itu kan sangat materialistis gitu. Saya yakin orang Maya nggak begitu. Saya yakin orang Maya menafsirkannya bahwa ya nikmat itu bisa macam-macam, bukan hanya uang, bukan hanya gaji, bukan hanya mobil, rumah dan sebagainya. Tapi kenikmatan untuk bisa menikmati itu juga kenikmatan gitu ya. Jadi gampangannya gini, makanan enak kita bisa beli, tapi rasa enak ketika makan itu tidak bisa kita beli. Ya, makanan bisa kita beli dengan uang, tapi rasa menikmati, bisa menikmati makanan enak itu nggak bisa beli. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa lapar itu saya yakin bisa memahami itulah. Mungkin banyak relevansinya ini ya, nggak tahu, tapi saya rasa saya bisa merasakan itu karena saya juga datang dari desa yang dulu saya merasa lebih nikmat makan dibanding sekarang gitu. Kira-kira gitu ya ininya. Itu jadi nyambung dengan soal tadabur tadi, ayat yang mungkin nggak disiter secara eksplisit oleh Mas Pram tentang dialog antara Allah dan iblis ketika penciptaan Adam gitu ya. Itu kita bisa mentadaburinya bahwa dosa paling purba gitu ya, dosa paling awal itu adalah kesombongan gitu ya, kesombongan. Kan kita mentadaburi ini kok iblis begitu ininya, reaksinya ketika Allah mendeklarasikan bahwa aku akan menciptakan khalifah di bumi gitu kan. Nah iblis kan merespon dengan sombong gitu, dengan sombong. Apa hebatnya dia gitu, saya dari api, dia dari tanah, kenapa dia yang lebih istimewa, kenapa saya harus sujud pada dia, kenapa saya harus hormat gitu. Sujud tentu tafsirnya bukan menyembah ya, tapi hormat gitu. Kenapa saya harus hormat kepada makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang lebih material dari saya gitu. Api kan energi gitu, kalau tanah itu kan materi gitu. Materi itu kan level terbawah dari realitas lah gampangnya gitu ya. Jadi kenapa saya harus hormat kepada, nah itu kan kesombongan. Nah dengan kesombongan itulah kemudian iblis degrade gitu ya, diturunkan derajatnya dari khonzul jannah, dari bendahara surga menjadi makhluk yang paling hina yang dikutuk sampai kiamat gitu. Atau kita bisa juga mendadaburinya bahwa perilaku iblis ini adalah karena dia iri gitu ya. Kan bisa sombong dengan iri kan saling, orang iri itu kan merasa karena dia istimewa gitu. Kok bukan saya, kok dia gitu ya. Saya iri kepada orang, saya iri pada misalnya Menteri SDM, saya kayaknya lebih pinter dari, tapi nasib saya kok nggak kayak dia gitu ya. Mungkin ada begitu, tapi maksudnya adalah sombong dan iri ini beriringan gitu. Jadi kita bisa juga mentadaburi bahwa dosa paling purba itu adalah iri. Jadi ini tolong kita penyakit hati yang seperti itu sangat sangat purba gitu dan itu sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita hindari sedapat mungkin. Ya, itu contoh masing-masing dari kita bisa mentadabur itu, teman-teman bisa punya persepsi lain, bisa punya angle lain yang mungkin relevan dengan kehidupan teman-teman. Semua orang kan punya background sendiri, punya kehidupan sendiri, punya masalah sendiri. Yang ketika membaca Quran, satu ayat orang mentadaburinya bisa dari angle yang bermacam-macam. Itu bahkan orang yang sama membaca ayat sama
di lain waktu akan mendapatkan pemahaman yang itu seperti itu gitu ya. Jadi nah tentu ini juga message-nya ayo kita baca Quran gitu ya. Udah dikasih Quran jangan disimpan aja, dibaca gitu dan terjemahannya gitu ya. Dan ditadaburi gitu. Jangan berlomba-lomba menamatkan tanpa membaca terjemah. Itu bagus juga, cuman ya levelnya meningkat lah, jangan cuman itu kan gitu ya. Itu yang kedua barangkali. Kemudian di rangkaian dialog yang sama, itu kan kemudian malaikat yang lain selain iblis itu mempertanyakan kepada Allah, mempertanyakan dalam tanda kutip ya, sedikit protes lah. Terjemahan bebasnya kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi gitu ya. Ini kalau kita tadaburi lagi kan malaikat itu kan makhluk yang kalau ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya ekstrim kanan lah, nggak pernah salah gitu ya. Nggak pernah bangkang gitu. Malaikat itu selalu patuh apa yang malaikat itu bukan makhluk kemungkinan, jadi mereka itu selalu patuh apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tapi di ayat itu diabadikan bahwa malaikat mempertanyakan dalam tanda kutip keputusan Allah untuk menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Kenapa mesti mau menciptakan ini, orang dia mau membuat kerusakan kok gitu ya. Itu kalau kita tadaburi, loh kok malaikat tahu dari mana gitu ya, tahu dari mana ini akan membuat kerusakan gitu. Kita bisa mentadaburi mungkin sebelum manusia yang versi kita ini mungkin sebelumnya sudah ada makhluk yang sama mirip-mirip diciptakan bikin kerusakan, misalnya kita bisa mentadaburi seperti itu. Atau kita juga bisa mentadaburi malaikat menanyakan itu dengan sedikit protes, itu bukan pembangkangan tapi menanyakan hikmahnya gitu ya. Apa sih kenapa sih ya, pokoknya menanyakan hikmah dari penciptaan itu. Allah dengan tenangnya ya, dengan penuh otoritatif answernya mengatakan ya aku lebih tahu dari kamu gitu ya. Pokoknya lihat saja nanti, dan itu kan terbukti bahwa ada manusia yang begitu sempurna ya, yaitu Rasulullah SAW yang sempurna sekali memang, dan itu alasan kenapa manusia itu kalau mau dilogikakan seperti itu. Tapi memang ternyata pertanyaan malaikat itu relevan gitu ya. Pada kenyataannya sejarah membuktikan bahwa sejarah manusia itu adalah rangkaian panjang yang berulang-ulang, peperangan, saling membunuh, saling berebut kekuasaan itu ya. Yang berulang-ulang. Yang berubah tuh hanya efisiensinya ya, hanya caranya gitu teh. Hanya cara perangnya dulu depan gitu ya. Perang tanding sekarang hanya saling terus meningkat menjadi lempar tombak, panah, meningkat menjadi meriam, sekarang hanya saling lempar rudal gitu ya. Udah bukan depan lagi gitu. Dengan daya rusak yang semakin meningkat gitu. Jadi ternyata yang dikhawatirkan oleh malaikat itu terbukti ya, dan baru kejadian kemarin ini juga sangat relevan dengan kita. Sabtu kemarin si bajingan Trump dan Netanyahu itu seharusnya ini kita harus puasa ngumpat ya, tapi apa boleh buat lah. Udah buka ya. Karena memang gila gitu, itu gila sekali itu. Itu kan settingnya adalah bukan settingnya, yang pada waktu itu yang terjadi kan masih ada negosiasi antara Amerika dengan Iran dimoderatori oleh Oman, kemudian di titik di mana Iran sudah ngomong, oke, kami tidak akan menumpuk nuklir, bahan-bahan nuklir, intinya akan stop lah untuk ini. Kemudian akan mengizinkan badan internasional untuk full audit terhadap apapun yang terkait dengan nuklir. Tiba-tiba Sabtu mereka membunuh Khamenei ya, beliau gugur syahid gitu ya. Saya yakin sekali lah itu syahid itu.
mungkin juga beliau sengaja ya, ada yang menganalisis secara serius bahwa Khomeini tahu bahwa Amerika dan Israel tentu tahu posisinya, sudah dimonitor oleh mata-matanya dan sebagainya. Kan itu kalau sudah tahu lokasinya kan, Amerika dan Israel punya teknologi untuk ya udah tinggal di precision bomb itu kan udah langsung hilang gitu aja gitu ya. Mereka memulai perang tanpa justifikasi yang jelas, dan bukan tanpa justifikasi, sama sekali tidak ada justifikasi. Mereka bilangnya ini adalah preemptive war, preemptive strike gitu ya. Karena ini mengancam keamanan global, mengancam keamanan nasional Amerika, bla 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 bla, itu semua kan bullshit gitu. Saya sendiri curiga ini sebetulnya adalah karena Trump ingin mendistrak publik Amerika dari Epstein Files. Ya, makanya ada, kalau operasi Amerika ini kan dinamakan apa namanya? Operation Epic Fury gitu. Itu kan sebetulnya tadinya Operation Epstein Distraction, tapi F-nya terus ininya ya Operation Epic Fury. Nah kalau guyonannya atau ini kan itu tadinya Operation Epstein Distraction, tapi kemudian staffnya jangan terlalu clear gitu, jangan terlalu jelas gitu ya. App-nya dibiarin, S10-nya diganti IC jadi Epic. Jadi Operation Epic Fury gitu. Jadi karena memang perkembangan terakhir yang Epstein Files itu kan kemudian file-file yang terkait dengan Trump itu mulai muncul, bahwa yang soal tuduhan bahwa Trump itu memperkosa anak gadis di bawah umur itu mulai dirilis lagi, dan itu isu yang di Amerika itu tidak bisa padam, maksudnya sulit dikendalikan oleh Trump gitu ya. Maksudnya itu selalu menjadi isu yang hangat yang sulit dihindari oleh Trump, dan mengurangi popularitasnya bahkan di base partai konservatif, di partai Republikan di Amerika gitu. Jadi kecurigaan kita adalah, kecurigaan saya maksudnya, ini semata-mata ini soal pribadi gitu. Nah kalau Netanyahu dari dulu sudah lama dia itu menjadi tersangka korupsi. Jadi dia selalu bikin ontran-ontran nih supaya orang kedistrak semua dari urusan itu gitu. Makanya begitu ada kesempatan, ada info intelijen yang akurat bahwa lokasi Ayatollah Khomeini ada di sini, pemimpin IRGC ada di sini, langsung ada keputusan mendadak untuk ngebom ya. Ini analisa warung kopi lah, tapi saya kira make sense gitu ya. Nah, kemudian belok sedikit ya, lucunya kita ini sebagai negara bahkan tidak berani mengecam kesewenang-wenangan yang gamblang di depan mata seperti itu kepada kezaliman yang gamblang itu kepada saudara-saudara kita di Iran gitu ya. Mungkin lagi puasa, Mas. Ya jangan lihat Iran itu Syiah ya. Saya bukan orang Syiah, maksudnya, tapi saya ingin menyoroti juga bahwa sangat menyedihkan kalau kita masih menganggap Syiah itu bukan Islam. Jelas mereka itu bersyahadat kok, masa bukan Islam. Gitu loh. Itu aduh, sedih lah kalau ngomong itu ya. Antara Sunni sama Syiah ini kan problemnya apa sebetulnya? Satu-satunya masalah ini yang dibilang oleh Cak Nun. Masalahnya cuma satu, bahwa harusnya bisa diselesaikan dengan memahami bahwa tidak ada orang yang 100% benar, tidak ada orang yang 100% salah gitu. Ya Sunni ada salahnya, Syiah ada salahnya. Ya mbok dialog gitu, jangan kereng-kerengan terus gitu ya. Yang sudah ya sudahlah, udah zaman dulu kita dijajah 350 tahun aja nggak dendam sama Belanda, kok lucu kan gitu. Kok kita itu nggak make sense gitu loh. Oke, itu belok sedikit ya. Jadi kita bahkan
tidak berani untuk mengecam gitu ya. Terus kemudian dengan PD-nya menawarkan diri menjadi mediator. Ini lucu nggak teman-teman? Orang menjadi mediator itu kan harus apa? Misalnya harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dihormati itu berarti apa? Punya power ya, punya power dari sisi militer lah, punya leverage gitu ya, punya apapun yang bisa membuat mereka hormat gitu. Terus kemudian kalau nggak punya power ya deket lah. Dekat secara personal untuk bisa menjembatani. Lah ini dua-duanya kan nggak punya. Ini kan ibarat ada dua orang preman di pasar ya, lagi ngebuki orang. Terus ada anak kecil gendut nih, mencoba melerai gitu. Melerainya juga ini ngasih tahu ke orang yang lagi digebuki ini, yang lagi berusaha nangkis gitu ya, sebisanya gitu ya. Mas ngomongnya yang baik-baik sama dua orang ini kan gila itu ya nggak? Itu absurd gitu loh. Hah? Itu menyedihkan sekali, benar-benar menyedihkan. Saya bukan ahli politik luar negeri ya, tapi kita memang nggak usah jadi ahli apa-apa kok. Semua itu mengangkangi akal sehat. Nggak masuk akal gitu loh. Semuanya itu nggak masuk akal. Jadi mungkin malah mending kita kirim ke Trump sama Netanyahu itu ya, video pendek dari Wali Solo ini, yang stop the war, I repeat stop the war, ya malah mungkin lebih bagus begitu kali ya, biar mereka dengar terus ketawa gitu. Ya ini saya nggak menahan diri lagi untuk mensatir ya, mensinisi, tapi gimana lagi lah. Jangan kepanjangan Mas, nanti bablasan. Iya menyedihkan gitu loh Mas ya, menyedihkan, mengangkangi akal sehat gitu loh. Dan kita jangan terus minder, oh aku bukan ahli apa, enggak lah ini bukan akal sehat kok gitu loh. Nggak perlu ahli apapun untuk, yang perlu kejernihan hati, yang bisa didapatkan dari forum-forum ayah ya. Insya Allah lah. Gitu ya, jadi kemudian balik ke soal kerusakan tadi, jadi memang kerusakan itu sudah terjadi di mana-mana. Yang tadi cerita soal perang, dan banyak kerusakan macam-macam lah soal yang semua itu kerusakan itu, kalau Cak Nun mengatakan kerusakan itu sudah dimulai dari zaman Renaissance, pencerahan ya. Yang kita diajari di sekolah-sekolah itu adalah Renaissance, pencerahan di Amerika, di Eropa, ada gerakan untuk mulai hanya percaya kepada manusia, humanisme gitu. Jadi manusia itu menjadi pusat segalanya. Renaissance kan intinya itu ya. Jadi meminggirkan Tuhan, fokus kepada manusia, termasuk jadi apapun yang benar itu yang bisa diverifikasi oleh indera manusia. Ini ngomong praktisnya lah ya. Kemudian makanya muncul metodologi ilmiah penilaiannya. Memang kemudian terjadi kemajuan secara fisik dari zaman Renaissance itu, tapi kemudian ternyata sekarang ini mulai, bukan hanya sekarang, mulai terlihat bahwa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kemunculan secara fisik itu menjadi sangat terang benderang gitu. Misalnya tadi soal perang, kemudian soal kesenjangan kesejahteraan yang sangat luar biasa sekarang ya. Jadi misalnya statistik menunjukkan bahwa hanya ada 8 orang di dunia ini yang harta kekayaannya melebihi dari 50% penduduk bumi gitu ya. 8 orang loh, bukan 800, bukan 800 ribu, bukan 8 juta, 8 orang. Itu gapnya semakin melebar, di mana-mana begitu. Ditambah lagi nanti dengan AI. AI ini ya, saya kalau di AI ini kan yang punya kendali ini kan sekarang cuman beberapa gelintir perusahaan nih. Anthropic, OpenAI, Google, xAI, beberapa kelintir lah yang nilai perusahaannya mungkin berkali-kali lipat atau merupakan gabungan dari gross domestic product-nya beberapa negara gitu, saking gedenya. Jadi semua kapital, semua akses komputasi, kemudian semua knowledge itu semakin semakin kegeser, semakin ditarik oleh gravitasi kapitalisme ini ya. Yang lain kita ini jadi receh-receh ini saja nih nanti.
Jadi misalnya contohnya soal perkembangannya itu nanti kan pasti akan merembet ke robotik. Robotik sudah yang robot Cina itu bisa jumpalitan segala macam itu kan luar biasa. Itu nanti kan pasti ujungnya kemudian kepada pabrik-pabrik dan ini sudah terjadi tapi nanti akan levelnya makin masif lagi. Pabrik-pabrik hanya akan dijalankan oleh robot dan manusia. Jadi buruh akan tergantikan oleh robot. Kemudian untuk pekerja kantoran jangan juga merasa aman gitu ya. Karena pekerja kantoran kan udah diganti dengan LLM, dengan model bahasa. Sekarang saya kerja di kantor gitu ya. Aslinya nih saya misalnya bikin apalah, PowerPoint, proposal, framework segala macam. Saya nggak perlu lagi nih staff junior aslinya. Tinggal ke Claude ya atau ChatGPT, bikin framework ini dengan urutan begini-begini, oh nanti keluar dokumen yang sangat canggih yang hanya dalam hitungan menit. Yang itu mungkin kalau dikerjakan teman-teman fresh graduate itu butuh sebulan, 2 bulan kali gitu ya. Dengan hasil yang sangat, jadi itu semua pekerjaan kantoran, jangan merasa aman pokoknya. Mau lawyer, mau accounting, mau IT apalagi coding sekarang orang Anthropic itu yang AI itu cloud itu bilang 90% coding itu sudah pakai AI. Jadi yang kepake ini cuma senior developernya, arsiteknya lah yang oh ini harusnya begini-begini, tinggal nyuruh AI-nya untuk bikin program, udah. Junior programnya udah nggak kepake lagi. Itu di area kantoran gitu ya. Area yang misalnya petani. Petani juga nanti petani akan kalah dengan precision farming yang sudah bisa tahu, oh ini tanahnya unsur haranya seperti ini, berarti yang paling bagus harus dibikin seperti ini, di spot yang sudah sangat jelas, nanti ditanami akan menghasilkan panen yang berkali-kali lipat. Itu bagaimana petani akan berkompetisi dengan perusahaan yang punya akses informasi seperti itu. Jadi tidak terbayangkan sebenarnya masa depan ini ya. Itu jadi maksud saya poinnya adalah ini semua akan makin melebar dan itu adalah akibat dari kapitalisme itu. Kemudian soal kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga di mana-mana, perubahan iklim, sampah dan sebagainya. Jadi intinya semua kerusakan ini apa? Disambung lagi ke yang ayat tadi itu bahwa kenapa sih bikin ini yang mau merusak ini gitu ya. Ternyata memang proven gitu. Ini bukan mau bikin teman-teman jadi pesimis ya, tapi maksudnya ya paling nggak yuk kita siapkan buat keselamatan kita masing-masing gitu. Jadi, nah kenapa bisa begitu, kenapa kerusakan-kerusakan itu terjadi? Kalau kita tadaburi ini adalah karena nafsu yang tidak dikendalikan ya. Kalau kita ini minjam filsafatnya Plato gitu kan, jiwa manusia kan dibagi 3 sama 4 lah. Yang pertama itu jiwa manusia terdiri dari nafsu-nafsu yang rendah ya, apa istilahnya, epitomea gitu ya. Nafsu rendah itu maksudnya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu memiliki barang dan nafsu reproduksi, nafsu seks gitu. Ini teman-teman lebih dominan yang mana nih? Seks kali ya. Ada nafsu rendah itu, kemudian ada nafsu yang lebih tinggi, tomus namanya. Jadi kalau di Plato ngomongnya itu tomus, jadi itu nafsu yang lebih ke misalnya soal harga diri, soal ambisi, soal martabat gitu ya, soal keinginan berkuasa. Terus ada lagi yang komponen namanya logos, ini yang seharusnya menjadi pengendali dari 2 nafsu ini. Nah, kerusakan-kerusakan itu sudah terjadi karena manusia melampiaskan sebebas-bebasnya nafsu-nafsu yang dimiliki ini. Jadi tidak ada kontrol gitu. Tidak ada pengendalian lah. Ya kalau kita kembalikan ke soal perang itu kan nafsu tomus ya, nafsu pengen berkuasa, soal martabat, soal macam-macam ambisi segala macam. Pornografi segala macam kan nafsu seks yang tidak dikendalikan gitu. Jadi itu semua adalah
semua kerusakan yang tadi dikhawatirkan itu terjadi karena nafsu-nafsu yang tidak dikendalikan. Nah disinilah kemudian karena Allah itu tahu persis ciptaannya bahwa manusia ini kalau mau selamat itu harus dilatih jiwanya dengan berpuasa. Karena kunci keselamatan itu adalah menahan diri. Kalau Canon bilangnya ya tahu kapan ngegas atau kapan ngerem gitu ya. Ngerem ini hanya bisa dilatih dengan puasa. Dan puasa ini di Quran lagi kan disebutkan itu sudah diwajibkan untuk umat-umat yang terdahulu. Jadi ini puasa ini memang metode yang diberikan langsung kepada Allah, kepada manusia untuk selamat, terbukti dengan semua tradisi kenabian, semua tradisi spiritual yang kita yakin tentu itu adalah sumbernya sama, itu memakai puasa sebagai metode utama untuk keselamatan gitu ya. Nah di sini kemudian, kita sebagai umat Islam ini patut bersyukur bahwa kita atau Nabi Muhammad kemudian mampu menginstitusionalkan, bukan mengestablish metode puasa ini menjadi sesuatu yang formal ya. Selama sebulan kita semua disuruh untuk berpuasa, untuk latihan menahan diri supaya selamat itu tadi itu ya. Makanya Cak Nun juga kalau di tulisan-tulisannya di Tuhan, Cak Nun selalu puasa itu menjadi tema sentral beliau di dalam perbaikan diri gitu. Cak Nun selalu mengatakan bahwa puasa itu sekedar latihan, madrasah gitu ya. Sekedar latihan. Nah, puasa sesungguhnya itu adalah puasa di kehidupan sehari-hari. Puasa dari keserakahan, puasa dari puasa dari semua nafsu-nafsu yang tadi itu, makan berlebihan, seks yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, itu adalah aplikasi dari latihan yang dilakukan selama bulan puasa. Dan Cak Nun kan bukan hanya ngomong gitu, bukan hanya teori ya, jadi bukan hanya ngomong terus mik selesai terus nggak melakukan. Cak Nun itu memang berpuasa sepanjang hidupnya. Itu ya teman-teman kalau tahu secara ini. Beliau itu kan punya segalanya sebetulnya, maksudnya punya semua modal untuk bisa menjadi apa saja. Punya jamaah banyak, punya koneksi banyak. Semua orang lintas generasi hormat kepada beliau gitu ya. Semua orang sowan lah gampangnya. Kalau mau mengkapitalisasi itu semua kan mudah sekali gitu loh. Tapi enggak, Sanun itu ya begitu dari dulu gitu. Mau ketemu sama siapa saja sangat 100% perhatiannya. Tidak punya ambisi apa-apa, dan sebagainya lah. Mungkin secara ini juga misalnya, sehari-hari kalau Cak Nun bepergian itu di dompet itu hanya 300.000 gitu. Nggak punya ATM, nggak punya apa gitu ya. 300.000 coba bayangin, tokoh nasional loh itu. Kalau teman-teman 300.000 ya wajar. Yang tokoh nasional loh. Bahkan kurang. Hah? Bahkan kurang. Iya, yang Luhut itu kalau datang misalnya hormat gitu ya. 300.000, bayangin. Enggak kebayang kalau saya, maksudnya itu level yang begitulah ya. Maksudnya itu sebagai contoh bagi kita di masa modern ini pun ternyata ada ya puasa yang selevel itu gitu. Tentu ada kisah-kisah lain, misalnya kisah Ali Karomallahu wajah. Saya memanggil Karomallahu wajah itu bukan karena saya Syiah, tapi saya lebih senang gelar itu buat Ali bin Abi Thalib, karena memang beliau itu pintu kota ilmunya Rasulullah gitu ya. Jadi mungkin kayak Sabrang ya pintu kotanya Cak Nun lah. Nasab memang nggak bisa bohong gitu. Jadi kita beruntung bahwa Ma'iyah punya Mas Sabrang, nasab langsung, dan memang punya kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni, dan beliau adalah satu-satunya marja Ma'iyah sekarang gitu ya. Itu harus kita syukuri. Jadi balik lagi ke Ali tadi, itu ada kisah di mana Ali sedang bertempur gitu. Ali ini kan jagoan ya, jago silat plus jago intelektual, rohani juga gitu. Jadi ini kombinasi yang unik sekali. Jarang kan orang biasanya kalau preman kan ya preman fisik gitu. Kelamaan ya. Sorry. Oke Mas, karena ini tema puasa kita gas rem, saya harus mengrem sedikit. Ya, jadi
pas sudah kalah nih lawannya, udah hampir tinggal menebas lehernya gitu, si lawannya ini ngeludah, diludahi mukanya Ali bin Abi Thalib ini. Ali langsung menahan diri untuk nggak jadi nebas karena beliau jadi ragu-ragu nih, kalau aku nebas nih karena aku diludahi apa karena aku taat pada Allah gitu. Itu kan puasa lagi ya, puasa tomus dalam level yang sangat dramatis gitu. Itu contoh, dan tentu puncaknya adalah, ini saya tentu puncaknya adalah panutan kita semua, Rasulullah SAW. Puasa puncaknya adalah ketika ditawari oleh malaikat, tentu atas suruhan Allah untuk mau milih menjadi nabi yang hamba atau mau jadi nabi yang raja di raja. Yang dibukakan semua pintu kekayaan dunia gitu ya. Rasulullah kan mau menjawabnya abdan nabi ya gitu, nabi yang hamba yang nabinya orang kecil, miskin, tidak punya kekayaan dunia dan sebagainya. Itu puncak dari puasa yang tentu harus kita teladani. Saya kira itu saja Mas. Oke, terima kasih Mas Ali. Sorry berlama-lama. Selamat berpuasa Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Dan monggo, mungkin Mas Mufti yang akan berbuka karena Mas Ali puasa lagi. Monggo Mas Mufti bisa menjabarkan intisari mukadimah dari rebuan kita udah 3 kali yang kemarin. Silakan untuk Mas Mufti, dipersilakan. Jamaah bukber rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sejatinya bagi Gen Z, nah ini kan yang ngomong senior ya. Ini Gen Z nih. Inti berpuasa adalah bukber. Iya kan? Gue gak usah ngomongin orang lain ya. Gue aja nih sendiri nih. Belum mulai puasa, masih debat itu apakah ruhyatul hilal atau ruhyatul hisab. Udah ada list bukber. Serius. Apa? Plus tempatnya, plus menu makannya. Masya Allah. Ya kan? Sudah itu, yang gue kesel, kita belum puasa nih, gue baru pulang taraweh. Kebetulan gue puasa Rabu ya. Nah, terserah ya, Muhammadiyah ya. MU ya. Nah, gue belum nawa itu sama Godin. Adik gue udah nanya, bang besok buka enaknya pakai apa ya? Udah nanya buka. Bener gak? Itu menandakan bahwa puasa kita belum mencapai entitas puasa yang sesungguhnya. Kita masih mempuasakan diri kita secara fisik. Kita masih tidak mengetahui di mana makna puasa itu. Tadi kan ada kata imsak ya kan, menahan ya kan. Dari tadi banyak senior yang bilang menahan. Al-imsak itu sebenarnya untuk menjaga. Ya kan? Makanya kalau kata nyokap, udah imsak belum? Udah. Masih boleh minum? Boleh, tapi nggak boleh makan kan gitu kan. Hanya menjaga agar kalau air kan dalam hitungan detik masuk badan kan. Kalau mengunyah kan itu lebih lama. Sebenarnya itu poinnya. Dan sebenarnya saya itu pengen berpuasa untuk naik panggung sebenarnya. Cuman udah yang tadi ya, katanya tadi Rabuan dari Rabu sampai Kamis ya. Saya nggak datang Rabu sampai Kamis itu. Masih aja ada nama saya di panggung itu kan, ditulis Mas Judin ini. Ini pelakunya guys teman-teman ya. Yang ngatur siapa yang bicara itu Mas Judin. Ya, tapi dia kita hukum. Untuk dia buka puasa hari ini dia sendiri yang ngomong, jangan nyuruh orang terus yang ngomong gitu ya. Nah, kita ambil tema upah angkara. Karena memang puasa itu memang untuk menahan angkara kita. Untuk menahan bagaimana gejolak hawa nafsu kita itu. Kalau tadi Mas Ali bilang tadabur, nah kita main tadaburan ya. Kan ujungnya itu la'alakum tatakun. Sebelumnya itu ada kata ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada kata kum, ada kum itu bangsa seluruhnya atau orang-orang sebelumnya. Kum itu seluruh kan. Nah, puasa
itu pertama kali yang menjalankan ibadah puasa manusia ya, kalau kalau jin atau iblis bahkan malaikat itu sudah berpuasa, ya kan? Salah satu hikmahnya itu adalah puasa itu sudah dijalankan bukan hanya oleh umat-umat terdahulu, itu bukan hanya di level manusia, tapi sudah ada pada level makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi itu melihat, makanya di Quran itu kata-kata paling tepat untuk menggambarkan sholat itu warruku was-sujud. Karena ada malaikat, entah di langit keberapa, karena saya belum naik ke langit itu ya. Mudah-mudahan segera ya, karena benci saya lihat dunia hari ini. Yakin. Belum kawin padahal ya Allah. Jangan ya. Ada kenikmatan yang belum saya buka puasa di situ ya gitu ya. Nah balik lagi tadi, ketika malaikat itu naik ke Arsy, di Arsy itu ada malaikat yang kerjanya itu ruku saja. Ada yang kerjanya sujud saja. Jadi sebenarnya gerakan sholat itu diilhami oleh apa yang Nabi lihat secara visual ketika Nabi melakukan Isra wal Mi'raj. Itu yang membuat kita lebih mulia karena Allah yang mentakdirkannya. Mungkin jutaan, ribuan dan lain sebagainya tahun maksudnya itu malaikat itu sudah bersujud tapi dia nggak pernah ruku. Sudah pernah ruku beribu-ribu tahun tapi dia nggak pernah sujud. Walaupun tadi makna sujud itu banyak ya. Maknanya apa? Kenapa umat Nabi Muhammad ini hanya dikasih waktu 1 bulan? Nah ini nih itu yang kalau kita lihat. Jadi puasa Ayaumul Bid 13, 14, 15 itu adalah bentuk rasa syukur Nabi Adam yang telah diperlukan oleh Siti Hawa. Kemudian naik levelnya di puasa sunnah. Dan ini adalah puasa sunnah terbaik kata Nabi adalah puasa Nabi Daud ya kan? David man. Kalau kemarin kan ada yang full English kan, nah ini kita dikit-dikit aja lah Inggrisnya ya. Aduh ya Allah karim, astagfirullahaladzim. Nah, ya, karena dari tadi kurang ketawa guys jamaah. Ya kita buat ketawa dikit aja dulu. Nah puasa Nabi David itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Hingga akhir hayatnya Nabi Daud menjalankan itu. Kemudian Nabi Isa juga ada puasa Sabat. Jadi sampai hari ini masih dijalani oleh beberapa saudara-saudara kita umat Nasrani. Di hari Paskah itu mereka berpuasa. Jadi memang ada tradisi-tradisi itu. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikasih courtingnya banyak ya kan. Karena ini malam nuzul Quran juga. Dan kita memang harus memperingati bagaimana Quran itu turun itu kalau menurut Mufasir Ibnu Katsir itu mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Tapi sunnahnya kita diminta untuk mengejar Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil menurut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ariyah. Nah. Oke. Jadi kita diajarkan oleh Allah Ta'ala atau diminta oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa agar mengikuti umat-umat terdahulu. Agar apa? Agar bersyukur. Agar bersyukur dan rasa syukurlah itu yang meningkatkan ketakwaan kita. Kan la'allakum tatakun itu sebenarnya untuk meningkatkan rasa syukur kita. Bahwa ternyata ketika kita menahan apa yang boleh, ternyata kita mampu. Kalau tadi Mas Judin bilang di-push, berarti itu untuk melahirkan karya yang lebih baik. Berarti sebenarnya manusia itu hanya membutuhkan pokok-pokoknya untuk kehidupannya. Apa sih sebenarnya yang dia butuhkan menjadi energi terbesarnya? Adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena ketika bertakwa, maka kita telah mencapai hakikat energi seorang insan yang sesungguhnya. Dan itulah yang mengantarkan kita untuk melahirkan karya-karya besar kita selanjutnya. Jadi jamaah bukber yang berbahagia, jamaah bukber, serius, bukber ya Allah. Bukber iya, sholat enggak ya kan? Cobalah, ya kan? Bukber tuh pasti terjadi, direncanakan, ya kan? Walaupun tidak sahur biasanya ada juga yang terjadi kan?
walaupun tidak direncanakan, ya kan. Nah, jadi mukadimah itu mengajak kita untuk coba kita melihat puasa itu sebagai satu refleksi sosial, bagaimana realitas kehidupan hari ini adalah bentuk kita bangsa Indonesia. Saya nggak mau nyebut orang lah ya, karena kalau kita menyalahkan orang itu mudah, tapi merefleksikan kepada diri kita itu sulit. Jadi kita sebagai bangsa yang merasa memiliki bangsa ini harus sama-sama menahan emosi, menahan mungkin godaan, menahan rasa sedih dan berbagai macam yang kita tahan untuk melahirkan hal-hal yang lebih baik. Nah, bukber, balik lagi ke bukber nih. Itu isinya bukan buka puasa, malah tidak berpuasa. Karena kita sibuk memamerkan apa yang kita capai. Betul? Iya, apa kabar lu? Berapa anak lu sekarang? Wah, gue udah senior manager nih. Bukber SMA biasa gitu ya. Bukber kuliah, wah lu kok gak maju-maju sih ini lu dan segala macam. Bukber keluarga, ya tadi yang kayak Mas Pram bilang tadi, membuat orang tidak mau pulang kampung ya. Karena ditanya kapan nikah dan kapan selanjutnya begitulah ya. Pertanyaan kapan itu. Nah, intinya bukber itu bukan buka puasa. Karena sejatinya orang yang datang itu niatnya udah gak puasa. Iya, karena dia datang ingin memamerkan, ingin menunjukkan yang sejatinya seharusnya dia mempuasakan itu semua. Sejatinya dia untuk meningkatkan ketakwaan sebenarnya, bukan untuk dia menunjukkan eksistensi dia sebagai manusia ya. Tapi sekali lagi kita adalah makhluk materialisme, sudah ditulis Tan di pinggiran Kalibata di tahun 40-an. Dan masih relevan hari ini kita makhluk materialisme, ya kan? Dan saya ingin menutup nih, ya karena saya di akhir ya, jadi saya nutup aja. Nabi itu kenapa dikatakan paling mulia? Mungkin Nabi, ini saya baru dapat ilmunya tadi maghrib nih. Salah satu sahabat Nabi yang paling baik bacaan Qurannya itu namanya, saya jadi lupa ya. Namanya siapa ya? Saya lupa, yaudah nanti aja. Sahabat Nabi yang paling pintar bahasanya namanya Zaid bin Sabit. Itu dari kalangan Persia. Hari ini orang Persia sedang berperang dengan Yahudi. Kemudian kalangan sahabat Nabi yang paling kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat Nabi yang paling dermawan itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling serem, yang iblis aja takut, itu Umar bin Khattab. Sahabat Nabi tadi yang dijelaskan Mas Ali, yang namanya sama Mas ya, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi apa yang membuat Nabi kita sempurna? Nabi kita adalah makhluk Allah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih bertakwa, apalagi di-compare ke kita ini, makhluk-makhluk akhir zaman dibandingkan Nabi SAW. Jadi puasa itu sebenarnya untuk meningkatkan ketakwaan agar kita menjadi makhluk yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Yang tentu itulah menjadi pesannya. Dan tadi ditutup juga Mbah Nun sebenarnya juga berpuasa ya. Berpuasa dalam artian banyak yang beliau tahan, banyak yang mungkin beliau ketahui tapi tidak beliau ucapkan. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan beliau yang mungkin bisa kita gali tapi mungkin kita diberikan dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Karena memang hakikatnya beliau berpuasa untuk memberikan value dan memberikan energi kepada kita sehingga energi ini masih terasa sampai hari ini bersama kita semua. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. 2244 habis. Saya tadi bilangnya Judin 2245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya teman-teman. Mudah-mudahan di sesi ini bisa banyak materi yang teman-teman catat yang nanti di sesi 2 bisa ditanyakan atau disampaikan. Untuk sesi ini dirasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman.